Mimbar budaya kali ini dengan judul Serangan Syah Pancapana pada Sanjaya. Dikutip dari sumber buku Sri Wintala Ahmad, Hitam Putih Kekuasaan Raja-Raja Jawa. Serangan Dyah Pancapana pada Sanjaya. Semasa pemerintahan Ratu Sanjaya, Medang mengalami kemajuan di sektor pertanian, kesejahteraan rakyat, dan agama. Perhatian Sanjaya pada sektor pertanian dan kesejahteraan tercatat pada prasasti Canggal bait 7 dan 12 yang berangka tahun 732. Pada sektor agama dapat dibuktikan bahwa Sanjaya mengembangkan agama Hindu aliran Siwa. Bila mengacu pada uraian di muka, bisa disimpulkan bahwa Sanjaya sangat memerhatikan kesejahteraan rakyat dan negaranya, selain perkembangan agama Hindu aliran Siwa. Namun kelemahan Sanjaya kurang memerhatikan sektor pertahanan negara. Dengan mengacu teori Slamet Mulyana, akibat Ratu Sanjaya tidak memerhatikan sektor pertahanan, tahta kekuasaannya dapat digulingkan oleh Dyah Pancapana Rakai Panangkaran pada tahun 760. Lantas, siapakah Rakai Panangkaran Dyah Pancapana? Disinggung sebelumnya bahwa Dyah Pancapana bukan putra Sanjaya, melainkan keturunan Sailendra. Untuk mengetahui lebih jauh tentang Dyah Pancapana dan motivasi serangannya terhadap Sanjaya, kami akan menjelaskan berdasarkan sumber-sumber sejarah yang ada. Silsilah Dyah Pancapana. Tidak banyak sumber sejarah yang mengungkapkan tentang siapakah Rakai Panangkaran Dyah Pancapana. Karenanya, banyak teori satu dengan lainnya yang dikemukakan para sejarawan saling bertentangan. Sungguh pun demikian, teori-teori yang saling bertentangan tersebut layak diketahui dan selanjutnya dikaji dengan seksama. Terdapat 3 teori yang menyoal tentang Rakai Panangkaran Dyah Pancapana. Teori pertama datang dari Van Naersen. Teori kedua dikemukakan oleh Profesor Purbacaraka. Teori ketiga bersumber dari Slamet Mulyana. Berikut teori tentang keberadaan tokoh Rakai Panangkaran yang mereka sampaikan. Van Naersen. Teori Van Naersen menyebutkan bahwa Rakai Panangkaran adalah putra Sanjaya. Wangsa Sanjaya kemudian dikalahkan oleh Wangsa Sailendra
yang beragama Buddha. Pembangunan Candi Kalasan tidak lain merupakan perintah dari Raja Sailendra terhadap Rakai Panangkaran yang telah tunduk sebagai bawahan. Nama Raja Sailendra tersebut diperkirakan sama dengan Dyah Dharanindra yang ditemukan pada prasasti Kelura 782. Teori ini banyak dikembangkan oleh para sejarawan barat, antara lain Jos Kudes atau Dr. F.D.K. Bos. Purbacaraka. Teori Purbacaraka yang menyebutkan bahwa Rakai Panangkaran adalah putra Sanjaya, namun keduanya sama-sama berasal dari wangsa Sailendra, bukan wangsa Sanjaya. Dalam hal ini, Purbacaraka tidak mengakui keberadaan wangsa Sanjaya. Menurut pendapatnya, yang juga didukung oleh sejarawan Marwati Pusponegoro dan Nugroho Noto Susanto sebelum meninggal, Sanjaya sempat berwasiat agar Rakai Panangkaran berpindah ke agama Buddha. Teori di muka berdasarkan kisah dalam Carita Parahyangan mengenai tokoh Rahyang Panaraban, putra Sanjaya yang dikisahkan berpindah agama. Rahyang Panaraban tersebut menurut Purbacaraka identik dengan Rakai Panangkaran. Jadi, yang dimaksud para guru Raja Sailendra tidak lain adalah Rakai Panangkaran. Slamet Mulyana. Teori Slamet Mulyana bahwa Rakai Panangkaran bukan putra Sanjaya. Dalam daftar para raja versi prasasti Mantiasih tertulis nama Sanjaya bergelar Sang Ratu, sedangkan Rakai Panangkaran bergelar Sri Maharaja. Perubahan gelar ini membuktikan terjadinya pergantian dinasti yang berkuasa di Medan. Dengan demikian, Rakai Panangkaran adalah raja dari wangsa Sailendra yang berhasil merebut tahta Medan serta mengalahkan wangsa Sanjaya. Menurut Slamet Mulyana, Rakai Panangkaran tidak mungkin berstatus sebagai bawahan bangsa Sailendra karena dalam prasasti Kalasan ia dipuji sebagai Sailendra Wangsa Tilaka atau permata wangsa Sailendra. Berpijak dari uraian di muka dapat dijelaskan bahwa Van Naersen dan Purbacaraka meyakini bahwa Rakai Panangkaran merupakan putra Sanjaya. Akan tetapi, keyakinan kedua sejarawan tersebut ditolak oleh Slamet Mulyana yang meyakini bahwa Rakai Panangkaran bukan putra Sanjaya, dikarenakan gelar raja yang disandang oleh Rakai Panangkaran, yakni Sri Maharaja,
dan bukan ratu sebagaimana digunakan oleh Sanjaya. Dalam hal ini, penulis cenderung sependapat dengan teori Slamet Mulyana yang menyatakan bahwa Rakai Panangkaran bukan putra Sanjaya yang seharusnya memeluk agama Hindu sebagaimana ayahnya. Penulis pun semakin meyakini bahwa Rakai Panangkaran merupakan tokoh yang sangat peduli dengan perkembangan agama Buddha. Karenanya, sewaktu menjadi raja, Rakai Panangkaran membangun berbagai candi beraliran Buddha Mahayana di dataran Prambanan, yakni Tara Bhavanam, Abhaya Giri Vihara, dan Mansur Sirga. Motivasi serangan Dyah Pancapana. Apabila merujuk pada nama Rakai Panangkaran yang melekat pada nama asli Dyah Pancapana, menunjukkan bahwa ia merupakan penguasa daerah Panangkaran sebelum menjabat sebagai Raja Medang kedua pasca pemerintahan Ratu Sanjaya. Tidak disebutkan dalam teori Slamet Mulyana apakah Rakai Panangkaran merupakan bawahan Sanjaya atau bukan. Slamet Mulyana hanya menjelaskan bahwa Dyah Pancapana telah melakukan serangan terhadap Ratu Sanjaya. Sayangnya, perihal alasan serangan yang dilakukan oleh Dyah Pancapana terhadap Ratu Sanjaya tersebut tidak disebutkan. Sungguh pun demikian, terdapat dugaan bahwa serangan yang dilakukan Dyah Pancapana terhadap Ratu Sanjaya ingin mengembangkan agama Buddha di wilayah di Medang. Terbukti sesudah menggulingkan kekuasaan Sanjaya, Rakai Panangkaran yang menjabat sebagai Raja Medang bergelar Sailendra Maharaja Dyah Pancapana Rakai Panangkaran pada tahun 760 sampai 775. Membangun beberapa candi beraliran Buddha Mahayana di dataran Prambanan, yakni Candi Tara Bhavanam atau Candi Kalasan, Candi Sari, candi yang dikaitkan sebagai wihara pendamping Candi Tara Bhavanam, Candi Manjus Sirga atau Candi Sewu, Candi Lumbung, dan Abhaya Giri Vihara, kompleks Ratu Baka. Pembangunan Candi Tara Bhavanam yang dilakukan oleh Rakai Panangkaran Dyah Pancapana tercatat dalam Prasasti Kalasan 778. Selain sebagai piagam peresmian atas pembangunan Candi Tara Bhavanam atau Buana Tara yang digunakan untuk memuja Dewi Tara, prasasti tersebut memuji Rakai Panangkaran sebagai Sailendra Wangsa Tilaka.
Sesudah menjabat sebagai Raja Medang selama 15 tahun, Rakai Panangkaran yang dikenal dengan nama Tejah Purnapani Panangkaran itu mengundurkan diri untuk menekuni agama Buddha. Pengunduran diri Rakai Panangkaran sebagai Raja Medang ini tercatat pada prasasti Abaya Giri Wihara yang berangka tahun 792.